Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Viral video temuan bagian tubuh manusia di jok motor di wilayah Cimone, Kota Tangerang, Banten. Diduga potongan tangan tersebut milik korban aksi tawuran. Tuh, tawuran, tangan putus. Bercak bekas cecaran darah masih terlihat di lokasi kejadian. Tempat ditemukannya potongan tangan di atas jok motor di depan Mall Sinta, Jalan Teguh Umar, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Video berdurasi 25 detik, potongan tubuh manusia itu sempat membuat heboh dan beredar di pesan singkat WhatsApp. Aparat dari Polres Karawaci langsung melakukan penyelidikan atas viralnya video tersebut. Polisi mendapat laporan dari pihak rumah sakit tentang adanya 2 orang yang diduga korban. Dari hasil pemeriksaan korban, diketahui bahwa peristiwa tawuran terjadi Rabu pagi lalu, sekitar pukul 4 pagi. Sebelum tawuran, korban sudah saling janjian di media sosial. Berdasarkan laporan dari security rumah sakit yang melaporkan bahwa adanya 2 orang pemuda yang mengalami luka di bagian tangannya, salah satunya putus di tangan sebelah kanannya, dan yang satunya beberapa jari. Polisi sudah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat tawuran tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria ditemukan mengambang di Kali Ciliwung, Menteng, Jakarta Pusat. Jasad tanpa identitas itu tersangkut di antara tumpukan sampah dan belum ada pihak yang mengaku mengenali jasad tersebut. Warga di sekitar Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan sosok jasad laki-laki di Kali Ciliwung. Jasad tanpa identitas ini ditemukan pertama kali oleh anggota PPSU saat sedang mengangkut sampah. Saksi menyebut jasad memiliki rambut keriting dan berkulit gelap. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sekitar umur berapa? Umur 40-an. Dua sampai 3 hari. Bang, itu mayat itu warga sini atau gimana, Bang? Bukan. Nggak dikenal, Bang? Nggak dikenal. Ciri-cirinya rambutnya keriting. Petugas mengevakuasi jasad pria ini ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diidentifikasi. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Blora mengungkap kasus penyebar selebaran provokatif yang meresahkan warga Blora, Jawa Tengah. Sebanyak 24 pelaku penyebar selebaran provokatif yang didalangi dukun itu akhirnya minta maaf. "24 pelaku penyebar selebaran provokatif ajakan penjarahan diamankan Satreskrim Polres Blora. Mereka ditangkap di 3 lokasi di wilayah Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kapolres Blora, AKBP Wiraga Dimas Tama mengatakan otak dari aksi penyebaran ajakan kegiatan provokatif ini merupakan seorang dukun pijat bernama Asli Surosentiko Samin Mirip, tokoh Samin Blora, warga Galuh, Kecamatan Kedung Tuban. Namun setelah menikah, ia bernama Samijo. Dari pengakuan pelaku, mereka sudah menyebarkan selebaran di 8 kecamatan di Kabupaten Blora. Jadi mereka berupaya untuk mengambil alih kembali, kemudian mempunyai pemikiran seperti itu, dan dituangkan dalam surat edaran ajakan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan anarkis yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Jumat Legi tahun 2021. Kalau kita hitung itu akan dilaksanakan besok hari Jumat. Samijo meyakini bahwa semua aset yang ada di Blora dan negara Indonesia adalah milik nenek moyang yang digunakan untuk rakyat atau negoro. Namun Samijo mengaku salah dan meminta maaf. Saya memohon maaf atas perbuatan saya yang telah menghasut dan memprovokasi masyarakat untuk berbuat tidak baik sehingga membuat masyarakat resah. Hal ini saya perbuat dikarenakan kesalahan dan kehilapan serta kebodohan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, para pelaku tidak ditahan. Mereka hanya diminta membuat surat pernyataan untuk tidak kembali melakukan kegiatan serupa. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, YouTuber sekaligus dokter kecantikan Richard Lee yang sempat ditangkap di rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan, kini dibebaskan. Penangkapan Dr. Richard Lee diduga terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE.
Polda Metro Jaya batal menahan dokter kecantikan Richard Lee di kasus akses ilegal akun Instagram. Menurut kuasa hukumnya, Dr. Richard tidak ditahan karena bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan benar. Jadi dasar ini maka tidak ditahan. Tentu juga kasus ini menjadi perhatian publik. Tentu Pak Kapolri juga pantau kan. Apa yang masalah dengan klien saya? Sehingga tidak perlu ditahan. Presiden saja boleh memberikan yang namanya hak-hak istimewanya untuk membebaskan seseorang. Apa masalahnya dengan klien saya? Sebelumnya, video penangkapan paksa Richard Lee oleh polisi beredar di media sosial dan mendapat sorotan publik. Polisi menyatakan upaya menjemput Dr. Richard Lee telah berjalan sesuai SOP yang berlaku. Kemarin kita mendatangi saudara RL, ya, penyidik mendatangi lengkap dengan surat perintah yang beredar di luar yang sempat acut di media sosial termasuk istrinya yang bersangkutan, ya, tentang adanya penangkapan, upaya penangkapan secara paksa. Ini tidak kita lakukan sesuai dengan SOP. Ketentuannya kami penyidik mendatangi, memberikan surat perintah, kemudian membacakan apa yang menjadi hak-hak daripada yang bersangkutan. Tetapi memang pada saat itu yang bersangkutan tidak mau untuk ikut dengan penyidik sehingga dilakukan upaya paksa sesuai dengan aturan prosedur yang ada. Penangkapan Richard Lee didasari laporan seorang model. Saat itu polisi menemukan akses ilegal di akun Instagram Richard Lee. Padahal akun itu telah menjadi barang bukti yang disita polisi. Selain itu, Dr. Richard juga disebut telah menghilangkan barang bukti dalam akun Instagram itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami kasus sumbangan bodong senilai 2 triliun rupiah Herianti Tio, anak dari Akiditio. Kakak kandung Herianti mengaku tidak pernah tahu harta mendiang ayahnya Akiditio senilai 2 triliun rupiah. Untuk mengusut tuntas kasus sumbangan bodong 2 triliun rupiah yang dijanjikan oleh Herianti Tio, penyidik Polda Sumatera Selatan datang ke Jakarta untuk memeriksa kakak dari Herianti Tio. Dari hasil pemeriksaan, kakak Herianti tidak tahu adanya harta atau uang sebesar 2 triliun rupiah milik mendiang ayahnya Akiditio. Dari 4 keluarga di Jakarta, yang ketemunya 1 orang, ya. Hasil keterangannya adalah yang bersangkutan tidak mengetahui kalau orang tuanya memiliki uang sejumlah itu. Ya, jadi dia tidak tahu tentang uang itu. Jadi dia merasa bahwa dia tidak pernah dengar, dia tidak pernah tahu bahwa orang tuanya memiliki uang sejumlah itu. Yang dia ketahui, tetapi dia tidak tahu kalau memang dari Herianti sendiri yang tahu tentang uang itu. Tapi yang namanya saksi kan orang yang mengetahui, mendengar, melihat langsung, ya. Nah, dia tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah mengetahui bahwa orang tuanya memiliki uang sebesar 2 triliun. Sementara itu, polisi telah memeriksa kesehatan Herianti dan dinyatakan sehat. Kini polisi masih menunggu hasil dari pemeriksaan psikiater yang belum keluar untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Herianti Tio. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menangkap tersangka pembunuh wanita yang jasadnya dimasukkan dalam kardus dan dibungkus karung. Tersangka adalah teman dekat korban. Tersangka berinisial AS, pelaku pembunuhan wanita hamil yang jasadnya dimasukkan dalam kardus dan ditemukan di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, ditangkap polisi. Menurut keterangan polisi, sebelum membunuh korban, pelaku sempat memesankan ojek online dan bertemu korban di halte Cakung. Setelah itu, korban dibawa ke tempat sepi dan dibunuh. Jasadnya kemudian dibungkus baliho bekas dan dimasukkan dalam kardus, lalu dibuang di pinggir Jalan Raya Bekasi yang berjarak 8 km dari lokasi pembunuhan. Pembunuhan ini dilakukan dengan motif asmara. Pelaku yang ingin menikah dengan wanita lain merasa terancam karena korban mengaku sedang hamil. Tersangka ini memang juga sudah memiliki
seorang wanita atau calon istrinya, ya. Tetapi karena korban mengaku dia hamil 4 bulan ya, sehingga timbul niatan untuk menghabisi si korban ini. Sebelumnya, sesosok mayat ditemukan terbungkus rapi dengan kardus dan dilapisi karung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh petugas PPSU yang hendak mengangkut sampah di tepi jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami menganiaya istri yang baru dinikahinya 1 bulan dengan senjata tajam. Korban merekam video dirinya yang diunggah ke media sosial untuk meminta pertolongan. Sebuah video yang menunjukkan seorang perempuan terluka dan meminta pertolongan viral di media sosial. Korban adalah seorang istri yang dianiaya suaminya dengan senjata tajam. Penganiayaan terjadi di rumah dinas suami Jalan Urip Sumoharjo, Panakukang, Makassar pada Rabu kemarin. Saat dianiaya, korban melakukan live streaming untuk meminta pertolongan teman-temannya karena di rumah hanya ada korban dan pelaku. Lewat live streaming ini, polisi langsung datang ke kediamannya dan menangkap pelaku. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 29 jahitan dari penganiayaan suaminya. Senjata tajam karena berantem, mungkin dia nggak bisa nahan emosinya atau gimana. Dia tarik bajuku, dia jambak rambutku, dia seret bawa ke dapur. Itu awalnya tuh dia mau bawa saya ke kamar mandi, mau ditikam, toh pakai pisau dapur. Tapi saya masih bisa mengelak pakai tanganku. Akhirnya saya bisa keluar dari kamar mandi tersebut. Tapi setelah di depan kamar mandi, dia semakin brutal. Saudari SW meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan, sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Kalau boleh tahu status keduanya ini, korban dan tersangka seperti apa? Untuk status antara korban dengan pelaku, sebagaimana saya jelaskan dari awal bahwa status suami istri, namun dalam hal ini suami istri siri. Pelaku kini diperiksa secara intensif di kepolisian dan terancam 5 tahun penjara. Sementara korban menjalani rehabilitasi psikologi karena trauma dengan tindakan kekerasan suaminya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperpanjang masa tahanan Rizik Syihab 30 hari yang seharusnya bebas pada 9 Agustus lalu. Sejumlah ormas yang mendukung Rizik Syihab menilai perpanjangan penahanan Rizik tidak dapat diterima sebagai hukum yang pasti. Pernyataan pendapat dan sikap bersama mendukung pembebasan Rizik Syihab dari tahanan berlangsung di Kantor Hukum Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Pusat. Dalam pernyataan sikap diungkapkan, berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 1 KUHP, yang berhak melakukan penahanan adalah Hakim Pengadilan Tinggi guna kepentingan pemeriksaan banding. Namun, pada surat penetapan penahanan yang diterbitkan, Majelis Hakim Banding belum terbentuk, sehingga seharusnya penahanan didasari perintah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tinggi. Bahwa oleh karena masa penahanan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Husin Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara nomor 221 Pitsus 2001 PN Jakarta Timur, Jo nomor 171 Pitsus 2021 PT DKI Jakarta akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2021. Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara tersebut menguatkan dengan hukuman 8 bulan dan masa penahanan berdasarkan putusan tersebut berakhir pada tanggal 8 Agustus. Merasa diabaikan setelah 9 kali mengalami penundaan sidang, seorang wanita lansia mengamuk di Pengadilan Tinggi DKI pada Kamis sore. Wanita lansia tersebut meminta kejelasan dari para hakim dalam penanganan perkaranya agar tidak ada lagi pihak bersengketa yang terus dirundung nasib terkatung-katung. Wajah geramnya seketika terpancar saat melihat tidak ada sidang atas perkara yang akan dihadirinya diagendakan pada Kamis sore.
Dengan nada tinggi, wanita ini sontak meracau hebat sambil memaki seisi pengadilan karena kekesalannya tidak diberitahu jika agenda sidang Kamis sore lagi-lagi ditunda. Dirinya mengaku kecewa dengan ketidakjelasan sidang atas perkara sengketa kepemilikan 2 alat berat yang digelar Hakim Pengadilan Tinggi DKI karena telah 9 kali mengalami penundaan tanpa alasan yang jelas. Dan langsung statusnya tanggal 12 ini pembacaan putusan. Kemarin itu datang lagi ke sini sampai bikin surat pernyataan bahwa itu hari ini pembacaan putusan, kita bisa ikut sidang, ikut menyaksikan sidang. Nah, ternyata hari ini tiba-tiba tidak jadi sidang. Status di SIPP-nya pun tadi masih pembacaan putusan tanggal 12. Yang saya khawatirkan nanti kayak kemarin lagi, tahu-tahu kita begitu ini, tahu-tahu putusan keluar gitu loh. Kemarin udah bikin pernyataan, tiba-tiba datang. Sementara pihak Pengadilan Tinggi beralasan jika penundaan sidang putusan sengketa terpaksa dilakukan secara mendadak karena adanya audit internal dari pihak pengadilan. Perintah dari majelis dong. Hakimnya gitu. Ibunya siapa? Ibunya Arta Teresya. Saya sebagai hakim ketua majelis. Arwan Koi selaku suami dari Vini Fong mengajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya memenangkan kasus ini. Namun pihak terlapor justru mengajukan banding dan kini perkaranya tengah ditangani Pengadilan Tinggi DKI. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Pihak berwenang Peru menyita lebih dari 2 ton kokain di sebuah pelabuhan di Callao. Ini merupakan operasi terbesar kedua setelah operasi kokain dilakukan pada April lalu. Petugas polisi anti narkoba menghitung paket-paket yang ditemukan di dalam peti kemas yang siap dikapalkan menuju Belgia. Dua ton kokain ini ditemukan dalam operasi polisi yang dimulai pada Senin malam. Namun polisi tidak segera bergerak untuk menangkap pelakunya. Otoritas berwenang mengatakan 2 ton kokain tersebut bernilai sekitar 90 juta dolar Amerika atau sekitar 1,29 triliun rupiah. Pada April 2021, Kepolisian Nasional Peru berhasil menggulung sindikat perdagangan narkotika dan menyita hampir 5.000 kg kokain yang berlangsung sepanjang Februari tahun ini. Pada operasi lainnya, polisi menangkap sekelompok turis backpackers yang membawa 225 kg kokain yang mereka tinggalkan saat kabur di pegunungan Provinsi Satipo. Sementara di Pelabuhan Paita, polisi menyita 3.000 kg kokain yang siap dikirimkan ke Panama. Eropa kini menjadi pusat perdagangan obat-obatan terlarang dari Amerika Latin, menggantikan Amerika Serikat. Sebanyak 23 ton kokain asal Amerika Latin disita di seluruh Eropa pada akhir Februari lalu. Pemirsa, militer Pakistan mengatakan pihaknya telah berhasil melakukan uji coba rudal balistik Ghaznavi yang bermuatan nuklir. Rudal ini mampu mengirimkan berbagai jenis hulu ledak hingga jangkauan 290 km. Militer Pakistan pada Kamis kemarin melakukan uji coba rudal balistik nuklir yang mampu menjangkau antar permukaan. Kantor Hubungan Masyarakat Pemerintah mengatakan Presiden Pakistan Arif Alvi, Perdana Menteri Imran Khan, dan pimpinan militer memberikan ucapan selamat kepada para ilmuwan dan insinyur atas peluncuran rudal balistik nuklir tersebut. Rudal Ghaznavi mulai bertugas di militer Pakistan pada 2012 dan mampu mengirimkan berbagai jenis hulu ledak hingga jangkauan 290 km. Program nuklir dan rudal Pakistan, terutama untuk menyeimbangkan kekuatan tempur dalam menghadapi negara tetangga India yang juga secara rutin melakukan uji coba rudal.
Kedua negara memiliki senjata nuklir dan sering bentrok di wilayah Kashmir yang disengketakan. Pemirsa, vaksinasi ribuan pelajar di Surabaya diwarnai keributan karena antrian yang tidak teratur. Ayunis Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.